Jadi HP ini adalah salah satu HP terbaik di tahun 2019 dan sekarang harganya sudah turun. Lalu apakah HP ini sudah pantas untuk dibeli? Halo guys, selamat datang di channel Antusias Tech, dan sekarang saya akan mereview sebuah HP dari Huawei, yaitu Huawei P30 Pro. Jadi saya beli HP ini dalam kondisi bekas di online biar dapat lebih murah. Desain HP ini menurut saya lumayan bagus, terutama yang warna putih ini. Build quality-nya juga sangat terasa mewah. Belakangnya terbuat dari kaca, pinggirannya metal, dan depannya mungkin ada beberapa orang yang tidak suka dengan desain depannya karena posisi kamera depannya yang sudah terlalu mainstream dan mirip-mirip seperti HP dengan harga 1 juta. Percaya deh kalau lihat langsung, desain depannya itu kelihatan bagus dan mewah banget karena layar samping ini melengkung, jadi kelihatan beda dengan HP 5 juta ke bawah. Di bagian atas ada AR blaster yang bisa dijadiin remote TV, AC, dan yang lainnya. Di bagian samping ada tombol power dan volume, dan di bawahnya ada slot SIM dan memori eksternal, juga speaker dan USB Type-C. Gak ada jack audio karena pindah ke USB Type-C ini dan harus menggunakan adapter. HP ini udah anti air dan ada NFC-nya juga. Untuk sistem keamanannya pakai fingerprint dalam layar yang responnya itu sangat cepat. Beda banget kalau dibandingin dengan HP dengan harga yang di bawahnya. Dan saya sudah pernah coba dengan dites menggunakan Samsung A70, dan Huawei P30 Pro ini lebih cepat untuk pembacaan fingerprint dalam layarnya. Di sini kita juga dikasih fitur Face Unlock yang juga cepat banget dan akurat meskipun kita lagi taruh HP-nya di meja dan tidak terlalu sejajar dengan wajah kita, masih bisa di-unlock dengan gampang. Jadi ini sangat memudahkan. Face Unlock ini juga gak bisa dipakai kalau misalkan mata kita tertutup, sehingga jadi lebih aman. Dan Face Unlock ini tetap berfungsi dengan baik walaupun kita dalam kondisi yang kurang cahaya. Baterai yang digunakan di Huawei ini berkapasitas besar, yaitu 4200 mAh dengan teknologi 7 nanometer yang membuat HP ini irit daya dan dibekali dengan prosesor Kirin 980 yang dapetin skor Antutu segini. Di sini layarnya juga sudah pakai OLED sehingga warnanya enak dilihat dan cerah, serta konsumsi dayanya yang lebih irit. Jadi HP ini bisa makin hemat baterai kalau misalkan kita pakai tema yang gelap. HP ini juga bisa aktifkan fitur Always On Display yang menampilkan informasi kayak jam, notifikasi, dan yang lainnya tanpa ngurangin terlalu banyak baterai. Saat saya bermain PUBG di settingan paling tinggi, bisa dilakukan dengan sangat lancar. Dan saya bermain 30 menit di brightness sekitar 70%. Dan ngurangnya cuma 5% di settingan paling rendah, dan ngurang 10% aja kalau kita bermain di settingan yang paling tinggi. Dan suhu HP-nya pun masih aman-aman aja. Ngecas HP-nya juga sangat cepat dengan input 40 watt yang bisa mencapai 70% hanya dalam waktu 30 menit, dan untuk fullnya hanya perlu waktu 1 jam aja. Jadi ini sangat nyaman banget untuk digunakan dalam sehari-hari.
Lalu untuk spesifikasi lengkap dari HP ini yaitu menggunakan Android 9 yang bisa di-upgrade ke Android 10, menggunakan tampilan MIUI 10 yang terbaru, dan menggunakan chipset High Silicon Kirin 980 dengan fabrikasi 7 nanometer. Bagian bodi depan dan belakangnya sudah menggunakan kaca, pinggirannya aluminium, dan sudah bisa dual SIM, namun itu hybrid. Selanjutnya HP ini juga sudah tahan air dan debu sehingga bisa dipakai untuk berenang. Dan internal untuk HP ini ada 128 GB, 256 GB, atau 512 GB dengan RAM 6 atau 8 GB. Layarnya juga sangat luas yaitu 6,47 inci di resolusi Full HD. Untuk kameranya ini yang paling spesial dari P30 Pro dengan kamera belakang 40 megapiksel. Lalu ada telefoto dengan 5 kali optical zoom sebesar 8 megapiksel, lalu 20 megapiksel ultra wide. Dan juga ada di sampingnya kamera TOF yang kecil di samping ini. Di sini untuk kualitas kamera depannya sudah bagus, dan untuk warna dari kameranya itu tergantung selera kita masing-masing. Untuk kamera belakangnya udah nggak usah diragukan lagi. Hasilnya tentunya sangat memuaskan. Apalagi di kondisi gelap, kamera ini benar-benar nggak ada obatnya. Dan ini untuk hasil zoom dari kamera P30 Pro. Jadi ini bisa zoom sampai 50 kali. Tapi hasil yang optical zoomnya sebenarnya hanya 5 kali saja. HP ini juga bisa merekam slow motion dan ini adalah hasilnya. Dan ini adalah tes untuk perekaman video kamera depan dan kamera belakangnya. Halo guys, jadi ini adalah kualitas kamera depan dari Huawei P30 Pro. Jadi untuk perekaman gambarnya sangat stabil. Dan ini cuacanya agak mendung sehingga pencahayaannya nggak terlalu jelas. Dan kita coba untuk berpindah ke kamera belakangnya. Oke, dan ini adalah kualitas perekaman kamera belakang di resolusi tertinggi yaitu 4K. Bisa dilihat di sini sangat stabil. Oke, dan fokusnya juga sangat cepat. Dan kalian juga bisa coba nilai untuk kualitas audionya.
Jadi kesimpulannya, dengan harga yang sudah turun dan turunnya juga sudah lumayan jauh, HP ini sangat worth it untuk dibeli, terutama jika kalian ingin kamera yang bagus dan baterainya juga sangat awet. Jadi bisa dibilang ini sebuah paket lengkap dari HP yang tergolong flagship. Namun sayangnya untuk perekaman video menurut saya masih menang Samsung Galaxy S10 Plus karena kestabilannya jauh lebih bagus di Samsung S10 Plus, namun di P30 Pro ini juga masih tergolong sangat bagus. Dan di Samsung Galaxy S10 Plus kita juga harus nambah budget lebih tinggi lagi. Namun ini saja saya sudah sangat suka dengan apa yang ditawarkan oleh P30 Pro ini. Oke, jadi sekian review dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan silahkan kalian komentar di bawah mengenai pendapat kalian tentang P30 Pro ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.